Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan Sultan Al-Arslan dan kemenangan kaum muslimin di perang Manzikert tahun 1071 Masehi. Pada malam hari ini kita ingin mengambil hikmah dari kemenangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sultan Al-Arslan. Karena di balik setiap kemenangan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, itu ada hikmah-hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga dengan kemenangan-kemenangan yang telah lalu itu kita bisa mengambil poin-poin pentingnya. Untuk apa? Agar kemenangan itu bisa kita munculkan kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Termasuk juga ketika kita nanti berbicara tentang keterpurukan kaum muslimin di masa silam, ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, yakni adalah agar kita jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan sehingga membuat kita bisa terpuruk sebagaimana di masa lalu ataupun hari ini. Artinya pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil beberapa poin penting apa yang kemudian membuat Sultan Al-Arslan ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan Bizantium ataupun Romawi yang pada waktu itu jumlahnya bisa dikatakan 10 kali lipat lebih besar. Maka mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya menyajikan data saja, tetapi kita juga mengambil ibrah. Semoga dari ibrah yang bisa kita ambil tersebut itu menjadi pijakan bagi kita agar suatu saat nanti setidaknya lahirlah generasi-generasi seperti Sultan Al-Arslan, seperti juga pahlawan-pahlawan Islam yang lain, Saifuddin Qutuz, seperti juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga pahlawan-pahlawan Islam yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya telah kita sebutkan, telah kita kaji bersama-sama bahwa orang-orang Romawi Timur ataupun Bizantium di bawah kaisarnya pada waktu itu Kaisar Romanos IV, ataupun juga biasa disebut sebagai Romanos Diogenes. Ini menghimpun pasukan koalisi yang terdiri atas pasukan Bizantium ataupun Romawi, kemudian Armenia dan juga Prancis. Waktu itu masih bernama Frank. Hari ini Prancis, dulu Frank. Pasukan Romawi, Armenia, dan apa Pak? Prancis ataupun Frank. Mereka membentuk aliansi dalam rangka untuk menggempur kaum muslimin. Dan pasukan yang berkumpul pada waktu itu, kalau menurut versi Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, mencapai 300.000 pasukan. Tapi sejarawan muslim kontemporer mengambil titik tengah kurang lebih 200.000 pasukan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi Timur ini adalah dendam kesumat. Dendam kesumat yang tidak akan pernah berhenti. Luka menganga yang tidak akan pernah tertutup akibat dari serangan kaum muslimin untuk pertama kalinya adalah pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu persatu wilayah dari Romawi itu jatuh ke tangan umat Islam. Maka kemudian orang-orang Romawi tentunya menunggu saat yang tepat, kapan waktunya kita menyerang kaum muslim. Tetapi setiap kali mereka mengambil celah, mereka mengambil momentum, mereka tidak bisa menggempur kaum muslimin yang memang pada waktu itu sedang solid-solidnya. Karena pada waktu itu dunia Islam seluruhnya bersatu di bawah kekhalifahan Islam, di bawah khilafah Islamiyah.
Inilah yang membuat musuh-musuh Islam itu menjadi betul-betul ciut. Ini adalah zaman di mana kaum muslimin wibawanya itu betul-betul luar biasa besar. Tetapi tiba suatu masa, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, tiba suatu masa, yaitu abad ke-11 Masehi, mulai awal abad ke-11 Masehi, yaitu masa di mana kaum muslimin mengalami keterpurukan. Di satu sisi kaum muslimin terpecah menjadi dua kekuatan politik, yang satu Abbasiyah itu di Baghdad, yang satunya lagi itu Umayyah di Cordoba ataupun Spanyol. Belum lagi nanti masing-masing itu Pak, yang di timur yang pusatnya di Baghdad nanti pecah menjadi daulah-daulah kecil yang antara satu dengan yang lain saling bermusuhan. Termasuk juga di Spanyol seperti itu. Di Spanyol pada waktu itu kekuasaan Islam yang harusnya satu pada waktu itu sebelumnya menguasai wilayah Spanyol termasuk Afrika Utara, terpecah belah menjadi negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan Islam kecil, sampai terhitung ada sekitar 23 kerajaan Islam yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling berperang. Bahkan banyak di antara kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu meminta bantuan kepada kerajaan Katolik dalam rangka untuk membantai kaum muslimin di Spanyol. Artinya kalau kita pahami Pak Bu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terpuruknya kaum muslimin itu sekali lagi kalau kita pahami, dulu pernah kita kaji bersama bagaimana orang-orang Belanda datang, bagaimana orang-orang VOC menguasai wilayah-wilayah di Jawa dan sebagainya. Itu ternyata yang paling utama penyebabnya adalah kita sendiri yang mengundang mereka. Utamanya adalah maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Romawi melihat ini adalah saat yang tepat. Karena apa? Karena sekali lagi kalau kita berbicara di dunia timur maupun barat sama saja, semuanya sedang berpecah belah. Yang di sebelah timur sebagaimana tadi saya katakan, di Baghdad itu sendiri Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan itu masih ditambah perpecahan mazhab. Perpecahan mazhab itu maknanya antara mazhab yang satu dengan yang lain itu tidak akur, gontok-gontokan. Bahkan ada saat dimana nanti ini ketika dinasti Saljuk ataupun Kesultanan Saljuk itu mendirikan Universitas Nizamiyah itu, ada saat dimana antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu mereka saling serang, saling melempar batu, kemudian sampai timbul korban jiwa hanya karena mempermasalahkan masalah yang sangat remeh. Mungkin kalau kita hari ini hanya mempermasalahkan soal basmalah itu jahar atau tidak, itu sampai lempar-lemparan batu, timbul. Jadi pada dunia Islam pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada hari ini, di mana kaum muslimin terpecah di negara-negaranya masing-masing. Muncul semangat nasionalismenya masing-masing. Bahkan mohon maaf Pak, kita terkadang dengan saudara-saudara kita yang di Malaysia misalkan, sesama muslim, kita bermusuhan hanya karena kita beda negara, padahal mereka itu adalah sama-sama muslim. Dulu pernah kita ceritakan bagaimana ketika Malaka itu kan hari ini Malaysia, tahun 1511 diserang oleh Portugis, itu kerajaan Islam Demak itu langsung memberikan pembelaan, tidak memandang negaranya apa. Sekalipun berbeda ini, kerajaan Malaka sendiri, kerajaan Demak sendiri, tetapi kerajaan Demak memandang bahwa orang-orang Malaka itu sama Islamnya sebagaimana kita harus bela. Semangat persatuan masih tercipta. Makanya kemudian orang-orang Romawi memberanikan diri
untuk mengumpulkan pasukan begitu besar dengan jumlah 200.000. Bahkan saking percaya dirinya orang-orang Romawi, saking percaya dirinya Pak, mereka pada waktu itu sudah memikirkan kayaknya ini adalah waktu bagi kita untuk memenangkan pertarungan melawan kaum muslimin. Ini adalah saat dimana kita mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang diambil oleh mereka. Termasuk tentunya yang mereka pikirkan pada waktu itu utamanya adalah Baitul Maqdis. Mereka sudah percaya diri Pak, saking percaya dirinya itu pasukannya banyak, 200.000. Bahkan yang memimpin langsung adalah kaisarnya, rajanya, Romanos. Langsung memimpin perang. Padahal biasanya Pak, yang namanya kaisar itu ya duduk-duduk santai di istana negaranya, mengutus panglima kan gitu. Kayak zaman Romawi yang namanya Heraklius itu nggak pernah terlibat sama sekali dalam peperangan. Dia hanya mengutus panglimanya. Termasuk juga Raja Persia pada zamannya Nabi Kisra, itu pun juga nggak pernah mimpin langsung peperangan, utus panglimanya. Ini Kaisar Romawi, Romanos, dengan PD-nya langsung memimpin peperangan ini. Dia sudah mengira ini kayaknya memang orang-orang Islam sudah bakal hancur. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultan Al-Arsalan yang pada waktu itu telah banyak menaklukkan wilayah-wilayah baik Islam maupun wilayah-wilayahnya orang-orang Romawi, bahwa memang PR besar bagi Sultan Al-Arsalan. Sultan Al-Arsalan itu kan Turki Saljuk. PR besarnya diperangi. Begitu selesai diperangi, mereka semua kalau sudah tunduk dipersatukan di bawah panji kekhalifahan Abbasiyah. Diperangi. Orang-orang yang nggak taat pemimpin seperti itu diperangi. Mereka-mereka yang tidak mau bersatu di bawah kalimat la ilaha illallah diperangi. Sampai mereka betul-betul mau tunduk di bawah persatuan Islam. PR selanjutnya adalah Turki Saljuk ingin melakukan perluasan wilayah sampai ke Romawi itu sendiri. Utamanya adalah kawasan Asia Kecil. Nanti akan sedikit kita jelaskan Asia Kecil itu mana. Lah ketika pada waktu itu pasukan dari Sultan Al-Arsalan yaitu Turki Saljuk sudah mencapai kawasan Asia Kecil, maka bertemulah dua pasukan ini. Betapa kagetnya seorang Sultan Al-Arsalan begitu melihat pasukannya Romawi 10 kali lipat lebih besar. Padahal pada waktu itu pasukan yang dipimpin oleh Sultan Al-Arsalan hanya mencapai 20.000 pasukan saja. Bahkan ada yang mengatakan hanya 15.000 pasukan. Betapa seorang Sultan Al-Arslan, meskipun Arslan itu sendiri maknanya adalah singa, seberani-beraninya singa begitu melihat musuh sekuat itu kan, sebesar itu jumlah pasukannya, ya tetap gentar. Pada waktu itu Sultan Al-Arslan menawarkan perdamaian. Kita damai saja. Ya nggak mungkin mau Pak. Orang-orang Romawi pada waktu itu sudah pede. Mereka sudah punya niatan untuk menang. Bahkan ini tadi kaisarnya langsung berangkat di medan perang. Kok bisa dari Turki Saljuk itu hanya 20.000 saja. Bahkan Kaisar Romanos pada waktu itu mengatakan tidak ada kata damai kecuali seluruh dunia Islam kami hancurkan, baru kita bisa damai. Itu niatnya sudah betul-betul kuat Pak pada waktu itu. Saya tidak bisa membayangkan andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Sultan Al-Arslan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan pasukan terbaiknya Turki Saljuk, saya yakin dunia Islam pada waktu itu sudah hancur lebur oleh karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi untuk bisa menang kembali. Maka
Sultan Al-Arsalan pada waktu itu ya kecewa, ya marah, ya campur bingung, ya campur takut. Ini gimana ini, diajak damai gak mau. Ini memang satu-satunya jalan itu perang, tapi gimana mungkin bisa menang dengan jumlah sekecil ini. Maka kalau kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara faktor-faktor kemenangan kaum muslimin itu adalah keterlibatan para ulama di medan jihad. Mungkin di antara kita pernah mendengar syair yang diucapkan oleh seorang pejuang Islam bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah bersyair, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Ini adalah sindiran dari seorang Abdullah bin Mubarak kepada seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad. Tetapi ini bukan kemudian kita menggugurkan kemuliaan salah satunya. Memang ini adalah sindiran, sebenarnya bukan hanya sindiran kepada Imam Fudail bin Iyad, tetapi kepada seluruh ulama yang pada waktu itu hanya mementingkan ilmu saja, tetapi mereka tidak meniatkan diri untuk menceburkan diri mereka ke medan juang. Beliau mengatakan, ya abidal haramain, wahai para ahli ibadah dua haramain, maksudnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maksudnya orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Lau absortana, kalau kalian itu melihat bagaimana kami berjuang di medan juang, la'alim ta'annaka fil ibadati tal'abu, maka kalian akan melihat bahwa ibadah kalian itu hanya main-main saja. Beliau ulama ahli fikih, tetapi beliau juga mujahid. Bagaimana kita juga mengenal itu ada Asad bin Furat. Beliau Asad bin Furat itu adalah seorang ulama ahli fikih. Beliau di Maroko itu menggabungkan antara fikih Hanafi dengan fikih Hambali, fikih Maliki dengan fikih Hanafi. Asad bin Furat ini adalah seorang ahli fikih yang menguasai dua madhab sekaligus, menyebarkan dua madhab itu di Maroko. Kemudian pada usia 70 tahun diutus oleh Sultan dari Bani Al-Rabiyah untuk memimpin perang menaklukkan Italia bagian selatan, Sisilia. Itu usia 70 tahun memimpin perang dalam rangka penaklukan Sisilia. Ini keterlibatan ulama. Kalau kita mungkin pernah mendengar bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau selalu didampingi oleh gurunya, yaitu ulama yang kemudian dikenal dengan Ahmad Syamsuddin. Begitu juga dengan Sultan Al-Arslan. Beliau kemanapun berjuang, beliau selalu didampingi oleh para ulama. Salah satunya itu adalah ahli fikih bernama Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari. Ini bukan Imam Al-Bukhari sebagaimana yang kita kenal. Maksud dari Al-Bukhari bahwa beliau ini berasal dari Bukhara, Asia Tengah. Pada waktu itu ketika nyali dari seorang Sultan Al-Arslan sedang ciut-ciutnya kepada Sultan Al-Arslan, beliau mengatakan, innaka tuqatilu an dinin wa'adallahu binasrihi wa idharihi 'alal adyan. Wahai Sultan, sesungguhnya engkau itu berperang untuk agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan bahwa Islam ini akan dimenangkan di atas seluruh agama. Engkau itu berperang di jalan Islam yang mana Allah sudah janjikan Islam ini pasti akan menang. Fa arju ayyakuna Allahu qad kataba bismika hadzal fath. Bahkan saya berharap Allah telah menakdirkan engkau, telah menuliskan nama engkau di Lauh Mahfuz, bahwa engkau menang dalam pertempuran ini. Nah, ini ada satu kunci kemenangan yang diberikan oleh seorang Syekh Muhammad Al-Bukhari pada waktu itu.
Salah satu kunci kemenangan. Dan kunci kemenangan itu ternyata Pak, itu bukan berkaitan dengan teknisnya, teknis duniawi. Itu tetap kita menggunakan itu, tetapi yang paling utama adalah teknis yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kemenangan selalu diawali dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muhammad Al-Bukhari mengatakan, wal qahum yaumal jum'ati wa sa'ata yakunul khutaba'u 'alal manabir yata'una lil mujahidin. Hai Sultan, kalau engkau ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah perang ini, mulailah untuk menyerang orang-orang Romawi itu pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat adalah waktu di mana seluruh khotib-khotib kita di dunia Islam mendoakan para mujahidin di medan Jumat. Maka mendengar itu menangislah Sultan Al-Arslan, menangislah pasukan-pasukan terbaiknya Al-Arslan. Mereka menangis bukan karena gentar, tetapi mereka menangis karena ternyuh. Mereka baru sadar bahwa kemenangan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berkuasa. Andai kata Sultan Al-Arslan hanya maju seorang diri melawan 200.000 pasukan, Allah berkuasa memenangkan seorang diri ini melawan jumlah pasukan sebesar. Karena sekali lagi kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu hari Jumat, Sultan Al-Arslan langsung memimpin pasukannya untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Sultan Al-Arslan pada waktu itu mengambil baju berwarna putih. Dijelaskan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, dikatakan wala bisal bayadha wa tahannam. Beliau kemudian mengambil baju putih, memakai baju putih yang bersih, kemudian beliau menggunakan wewangian. Beliau kemudian mengatakan, in qutiltu fahadha kafani. Andai kata aku terbunuh dalam perang ini, maka inilah yang menjadi kafan. Beliau sudah siap mati pada waktu itu. Beliau adalah seorang sultan, beliau seorang raja. Bahkan pada waktu itu beliau berpidato, wahai seluruh umat, wahai seluruh pasukan, pada hari ini tidak ada raja dengan rakyat, tidak ada tuan dengan budak, tidak ada pemimpin dengan yang dipimpin. Kita semua sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini saya katakan bahwa bagi teman-teman, bagi kalian, kalau kalian takut melawan musuh, aku izinkan untuk insiraf, izinkan untuk lepas dari pasukan. Sekarang saya tidak akan mencela. Saya hanya menginginkan orang-orang yang betul-betul siap untuk berjuang. Kita semua rata hari ini. Kita semua tidak ada kasta, tidak ada kelas. Kita semua berjuang bersama. Maka ternyata dari pidato beliau tersebut bukannya membuat pasukan banyak yang lepas, itu enggak. Itu kalau kita hari ini mungkin alhamdulillah ya Allah gitu. Kalau menyemangati, ternyata begitu selesai khutbah setelah kabeh mancing. Ini enggak, Pak. Malah semangat, semakin semangat. Maka dimulailah pertempuran pada hari Jumat ini, dan dengan pasukan sekecil itu ternyata orang-orang Turki, kan bangsa Turki, berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa membabat banyak sekali kepala-kepala musuh mereka, dimana pada waktu itu pertempuran dimenangkan secara telak oleh kaum muslimin. Telak. Ini kan aneh. Kalau tipis wajar, kalau tipis, dan bahkan justru seharusnya tipis. Ini enggak, ini dimenangkan secara telak. Kenapa saya katakan telak? Karena orang-orang Bizantium pada waktu itu tidak mampu bangkit lagi dari kekalahan mereka.
dan bahkan kaisarnya pada waktu itu ditawan oleh kaum muslimin. Ini adalah untuk pertama kalinya kaisar Romawi ditawan oleh kaum muslimin, ditawan, ditangkap, dibawa ke perkemahannya, ke apa namanya itu, kemah tendanya Sultan Alp-Arslan, diminta untuk mencium kakinya Sultan Alp-Arslan. Ya Allah, betul-betul hina pada waktu itu musuh-musuh Islam. Ini kelasnya kaisar Romawi. Padahal Romawi dulunya ketika jaya-jayanya Romawi itu adalah negara superpower, pemimpin dunia pada waktu. Ini kayak nggak ada wibawanya sama sekali di hadapan Islam. Coba bayangkan. Saya kadang mikir kenapa kok hari ini berbeda dengan masa itu. Kemana masa-masa kejayaan Islam pada waktu itu? Ya Allah, begitu hinanya sampai disuruh nyium kakinya Sultan Alp-Arslan. Bahkan diceritakan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu sampai dipukul 3 kali sama Sultan Alp-Arslan dalam rangka untuk menghinakan musuh Allah Subhanahu wa taala, dipukul sampai 3 kali. Sampai kemudian terjadilah dialog antara Sultan Alp-Arslan dan juga Romanos, Kaisar Romanos. Beliau mengatakan, "Lau kunta anal asir baina yadayka madza kunta taf'al." Wahai Romanos, wahai anjing, kayak gitu. Zaman dulu itu ini benar. Kaum muslimin itu kalau menghinakan musuhnya itu kelasnya kaisar itu dibilang anjing. Dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah dibilang kayak gitu. Gimana mau kalah, ditawan? Baik musuh Allah, ini misalkan dibalik keadaannya, kalau saya misalkan yang ditawan oleh kamu, kira-kira apa yang kau lakukan kepadamu? Maka Romanos mengatakan, qala kullu qabih, saya akan lakukan segala hal yang buruk terhadapmu. Segala hal yang buruk, aku kan dicincang-cincang, disayat-sayat kulitnya. Kemudian Sultan Alp-Arslan bertanya lagi, qala fama dhannuka bi? Oh gitu ya. Kalau misalkan saya di posisi orang yang ditawan, kamu akan melakukan segala perbuatan yang buruk terhadap. Nah sekarang coba tebak, kira-kira kamu akan saya apakan? Ini Alp-Arslan seharusnya emosi, Pak. Saya tak kira. Misalnya aku dari tawanan nggak bisa ngopi, silaturahim, pokoknya apa itu. Ternyata kayak gitu jawabannya, Pak. Itu kalau Sultan Alp-Arslan itu kalau bukan umat Islam, oh tenang, Pak, mutilasi tenang, hidup-hidup itu. Makanya Sultan Alp-Arslan itu bertanya, coba tebak, ini gandeng sing tawanan ini sampean loh, sayangnya sampean sudah ditawan oke, sampean jaluk piye? Kira-kira tak kapani, kira-kira akan saya apakan? Apa kata Romanos? Qal taqtuluni, saya yakin kamu pasti akan membunuh saya. Autusahiruni fi biladi, atau kalau tidak yang kedua mungkin kamu akan mengarak saya di negerimu, diarak. Zaman dulu itu kalau untuk menghinakan pemimpin-pemimpin perang itu kadang itu sebelum dibunuh diarak dulu. Diarak itu mohon maaf, Pak, biasanya itu cuma mohon maaf ya, cuma dikasih celana dalam saja. Itu nanti diminta untuk menunggangi keledai, minta untuk menunggangi keledai menghadapnya belakang. Biar apa? Biar bisa dihina oleh penduduk-penduduknya. Pasti kamu akan arak saya. Dia mengatakan lagi, fa'amal afu wa akhdhul fida fa'in. Atau mungkin yang ketiga, bisa saja kamu memaafkan saya dan juga mengambil tebusan dari rakyatku. Tetapi saya yakin ini nggak mungkin, ini mustahil. Karena Romanos sadar diri, Pak. Jawaban pertamanya Romanos itu tadi apa?
Kalau misalkan yang ditawan adalah kamu, wahai Al-Arslan, akan saya bunuh, saya cincang-cincang, saya siksa dan sebagainya. Ya terlanjur ngomong kayak gitu. Maka dia berpikir logis. Kalau saya yang ditawan pasti juga sama begitu kan. Tapi ternyata sebagai umat Islam, jawabannya sebagai manusia yang dididik oleh akhlak-akhlak nubuwah, yang dididik oleh akhlak-akhlak Al-Quran. Sultan Al-Arslan mengatakan, faqala ma'azamtu ala ghairil afwi wal fida. Saya tidak memiliki niat apapun kecuali memaafkan engkau dan mengambil tebusan darimu. Ini sampai dipuji oleh penulis-penulis barat. Toleransi yang diberikan oleh kaum muslimin, sebetapapun mereka melihat di depan mata mereka, saat ketika Romawi datang menyerbu kaum muslimin pasti pembantai. Bagaimana juga ini seorang pakar barat, Karen Armstrong, yang dulunya adalah mantan biarawati, ketika membandingkan antara perlakuan kaum muslim di Perancis. Karen Armstrong saja kelasnya mantan biarawati, Pak, ini orang Eropa, itu sampai heran itu. Kenapa ketika orang-orang Eropa, orang-orang Nasrani ini menaklukkan Baitul Maqdis Palestina tahun 1099 Masehi, kenapa penduduknya dibantai? Padahal sudah jelas-jelas menyerah ini, jelas-jelas menyerah. Kami menyerah. Berikan perdamaian. Itu kan dikepung, Pak, dikepung. Senjatanya orang-orang Eropa itu nggak lengkap, Pak, nggak kayak hari ini, Pak. Dulu mereka itu adalah orang-orang barbar bodoh. Untuk ngepung itu nggak bisa, susah. Ini orang-orang Muslim saking pengecutnya pada waktu itu, pintunya dibuka, menyerah, sudah kami menyerah. Ternyata begitu sudah menyerah, mereka datang memasuki Baitul Maqdis, mereka bantai 40.000 orang hanya dalam 2 hari. Itu versinya Karen Armstrong. Versinya Syekh banyak penulis-penulis Muslim, Sami bin Abdullah Al-Maghriz, dia mengatakan antara 80.000 sampai 100.000 orang dibantai dalam sekitar 2 hari. Sesegera mungkin. Karen Armstrong ini heran, kok bisa loh orang Nasrani seperti itu? Padahal apa? Dulu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, sama, Pak, menyerah. Ketika dikepung itu sampai sekitar 1 bulan, dikepung oleh kaum muslimin, orang-orang Nasrani kemudian menyerah. Bahkan permintaan dari orang-orang Nasrani pada waktu itu, Pak, ini berat bagi kaum muslimin. Apa? Kami menyerah, tapi kami punya syarat. Kalau kalian pengen masuk, kami punya syarat apa? Khalifahmu yang ada di Madinah harus datang langsung ke sini ngambil kuncinya. Ini mohon maaf, ini kalau bukan kaum muslimin, Pak. Oh, harus dikai pena aja jaro. Apa dikai diwenehi ati malah jaro buntu. Itu enggak. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima pasukan mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Pripun jenengan? Kula nopo mboten nek jenengan dugi mriki. Tapi mboten ngangge Jawa lho nggih, Pak. Sampai sesat. Soalnya promo mboten ya. Untuk menggunakan bahasa Arab. Ini gimana? Khalifah jenengan diminta datang. Oh ya enggak apa-apa. Dewan Suro pada waktu itu mengatakan sudah, wis kayaknya nanti malah nggak baik. Jangan datang ke sana, jangan-jangan jebakan. Enggak. Bijak. Beliau datang itu jangan dikira seperti raja Romawi, seperti raja Persia. Makanya begitu sampai di Palestina, Abu Ubaidah bin Jarrah itu malu. Ini kelasnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau sahabat termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi bagaimanapun ya ada sifat-sifat manusia. Beliau tetap luar biasa, Abu Ubaidah bin Jarrah.
Tapi mungkin ada rasa manusiawi pada waktu itu ketika melihat Umar bin Khattab pakaiannya compang-camping, nggak pakai pengawal. Bahkan pada waktu itu hanya 2 orang, yang satu Umar bin Khattab, yang satu Aslam pembantunya. Anehnya lagi, hewan tunggangannya cuma 1 dan itu keledai. Ini cuma bisa ditumpangi 1 orang. Sing nuntun bukan Aslam, malah yang nuntun siapa Pak? Umar bin Khattab. Aslam yang di atas. Sampai-sampai ketika masuk ke Palestina itu yang disalami, yang ditakzimi sama orang-orang Palestina yang Aslam. Umar bin Khattab bingung gitu jajan karo ini. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah itu mendatangi Umar, "Wahai Umar, jenengan nggak malu pakaiannya kayak gini, nggak pakai pengawal, apa kata Romawi, apa kata Persia, kebesaran kita itu nanti mau ditaruh mana? Kita nanti bisa dilecehkan oleh orang-orang Palestina." Itu Palestina masih Nasrani. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau katakan, "Laqad kunna nadhillah." Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya kita sebelum datangnya Islam adalah bangsa-bangsa yang paling hina, saat dimana orang-orang di sekitar kita mereka sudah berbudaya, mereka sudah berpendidikan. Sebelum Islam adalah orang-orang yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma izzata li ghairi Allah. Maka kalau kita mencari jalan kemuliaan selain dengan jalannya Islam, Allah, kita akan digunakan oleh Allah. Ini begitu masuk itu ya orang Palestina diampuni semua, orang-orang Nasrani itu dibebaskan untuk beribadah. Harta mereka dijamin, darah mereka dijamin. Maka Karen Armstrong itu bingung, orang Nasrani tidak ingatkah ketika Muslim masuk ke Palestina? Ini sama Pak. Mereka kagum dengan seorang Al-Arslan yang pada waktu itu betul-betul marah. Diminta damai, nggak mau damai. Jawabannya, seluruh dunia Islam harus kita hancurkan sekarang juga. Masya Allah. Apa kata Sultan Al-Arslan itu tadi? Saya tidak memiliki niat lain kecuali kamu saya ampuni. Dengan syarat kamu harus memberikan uang tebusan. Uang tebusan ini juga dalam rangka untuk menghinakan musuhnya. Dan uang tebusan itu menurut Imam Adz-Dzahabi sekitar 1.500.000 dinar, 1,5 juta dinar. Atau kalau hari ini setara 1 dinar itu kalau hari ini 3.900.000 kira-kira. Tiga triliun rupiah. Harga mahal yang harus dibayar oleh orang-orang Romawi untuk kebebasan dari kaisar. Nah ini begitu sudah membayar Pak, bahkan membayarnya itu cuma 300.000 pada waktu itu. Langsung gitu. Namun sampai nyicil rupiah di buatan apa, pinten, DP pinten, ini 300.000 di buatan apa. 200.000 kayak no aku sing 100.000 mau sanggup balik. 100.000 dinar diberikan untuk sanggup balik. Bahkan kepulangan mereka ke Romawi itu dikawal oleh pasukannya Muslim. Hanya saja pasukannya Muslim pada waktu itu mengibarkan panji la ilaha illallah, masuk sampai ke jantung Konstantinopel itu ngawalnya itu bendera tauhid itu masuk Pak ke Konstantinopel itu. Saking setelah ditinggal pergi oleh pasukan kaum muslimin, dia langsung dikudeta Romawi ini, kemudian dicongkel kedua matanya, kemudian dibuang ke sebuah pulau itu di Mediterania, dibuang, dibiarkan seperti itu sampai tetanus, mati dalam kondisi tetanus. Dicongkel matanya itu nggak disembuhkan dulu, congkel matanya diseret, buang ke pulau.
mati dalam kondisi titangis. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan musuh-musuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita ambil poin pelajarannya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, berapa banyak taifah, berapa banyak fi'ah, kelompok kecil berhasil dimenangkan oleh izin Allah. Ternyata itu betul-betul terjadi di sepanjang sejarahnya, sepanjang sejarah kaum muslim. Lebih-lebih lagi kaum muslimin generasi awal itu kalau melawan musuh nggak pernah mereka jumlahnya itu banyak. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menangkan kaum muslimin dengan kualitas bukan kuantitas. Tapi untuk membentuk kelompok kecil yang berkualitas ini, Pak, ini ada masa panjangnya sebelum ini. Masa yang kemudian disebut sebagai ibtila, ujian keimanan bagi kaum muslimin dalam rangka untuk menyaring kaum muslimin yang banyak itu disaring, yang tidak berkualitas disingkirkan, yang berkualitas inilah yang akan dikirimkan Allah untuk membabat musuh-musuh Islam, sekalipun cuma sedikit. Lihat bagaimana pasukannya Tolut. Para ahli tafsir mengatakan ketika Tolut memberangkatkan pasukan untuk melawan pasukannya Jalut. Jalut itu kan bangsa Amalek, badannya besar-besar, tegap-tegap, kuat, kokoh. Jumlah pasukannya banyak, 100.000 mungkin lebih. Orang-orang Bani Israel pada waktu itu sudah agak berbangga diri ketika Tolut memberangkatkan 80.000 pasukan. Hanya saja di tengah perjalanan Tolut kemudian mengatakan, "Wahai pasukanku, inni mubtalikum binahari." Jangan bangga dulu dengan jumlah pasukan kalian, karena sesungguhnya saya akan menguji kalian dengan aliran sungai. Kita nanti akan melewati sungai Yordan. Faman syariba, dalam kondisi kalian sehaus apapun, kalau sudah lewat sungai itu jangan pernah minum airnya sekalipun kalian haus. Kalau ada yang sampai minum, falaisa minni, kamu bukan bagian dari pasukan. Wa man lam yat'amhu minhu fa innahu minni illa man yattarafa qurfatan biyadi. Tapi kalau misalkan kalian tidak minum, kalian tahan atau minum maksimal hanya seciduk air saja, kalian akan menjadi pasukan. Dan itulah orang-orang yang bersah. Begitu pasukan diberangkatkan, mereka dalam kondisi kehausan di tengah terik matahari. Mereka melewati padang pasir yang tidak ada oase sama sekali, tidak ada telaga, sumur sama sekali, kecuali hanya aliran sungai Yordan. Dan setelah nyeberangi sungai Yordan itu tidak ada mata air yang bagi seluruh pasukan untuk meminum sebanyak-banyaknya atau pakai dispenser galon. Mereka lupa terhadap apa yang dikatakan oleh panglimanya. Mereka mungkin ingat, tapi lihatlah bagaimana kualitas Bani Israel itu. Orang-orang yang selalu bermaksiat, jangankan kepada pemimpin yang bukan nabi. Nabi Musa saja pernah hampir dirajam oleh orang-orang Bani Israel. Maka dari 80.000 orang itu, yang bertahan dengan tidak meminum airnya itu hanya 4.000 orang saja. 76.000 orang semuanya minum. Bahkan itu tadi bawa galon, bawa kantong nanti. Nah begitu ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, yang 76.000 pasukan tersingkirkan, jatuh satu persatu. 76.000 orang ini lupa bahwa yang membuat mereka kuat
berjalan jauh untuk sampai ke medan perang. Mereka mengira yang bikin kuat itu logistik. Memang mungkin logistik menguatkan mereka, tetapi yang paling utama yang membuat mereka kuat sampai ke tujuan adalah tekad. Dan tekad itu dilatih, ditempa oleh Tolut ketika aliran sungai itu ada. Nah, kalau tekad itu sudah kuat, sudah nggak peduli mau lapar mau haus, yang penting tujuan sampai, sekalipun nanti gugur di tengah jalan. Ternyata justru yang gugur itu yang mereka minum banyak, 76.000 pasukan. Mereka sudah jatuh, mereka masih mencela. Mas, ora bener melu Tolut wis tak andani kan yen Tolut iki ora pantes dadi panglima. Ini suku Binyamin enggak mau mereka. Suku kelas bawah. Cuma 4.000 orang kalah. Maaf, sampean didoni ngono. Sithik. Ternyata 4.000 ini mengatakan dengan lantang itu tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan kecil mampu mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Tapi ada catatannya. Pasukan kecil yang dimaksud itu adalah pasukan seperti ini. Pasukan yang berhasil lolos dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang telah melewati penyaringan. 4.000 orang saja. Satu persatu pasukan musuh yang besar-besar jatuh. Bahkan Allah hinakan Jalut, panglima perangnya pada waktu itu, dengan seorang anak muda belia usia sekitar 15 tahun, hanya dengan menggunakan ketapel yang dipelintangkan di batuknya, di dahinya, sampai jatuh tumbang. Sebagaimana Allah hinakan Namrud hanya dengan seekor nyamuk, jatuh tumbang. Siapakah anak muda belia ini, Pak? Nabi Daud alaihissalam, yang memang sudah dipersiapkan Allah dalam rangka untuk mengikis kengeyelan orang-orang Yahudi. Pokoknya kami nggak akan pernah mau taat kecuali harus dari suku Yahuda. Dan Nabi Daud alaihissalam ini adalah suku Yahuda itu sendiri. Makanya nanti Bani Israel nantinya disebut sebagai Yahudi. Yahuda itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang keempat kalau nggak salah. Tapi memang punya jiwa kepemimpinan. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan kisah-kisah yang lain, Pak. Salah satu poin penting yang kita dapatkan adalah itu tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menangkan kita dengan kuantitas. Andai kata Allah menangkan dengan kuantitas, seharusnya kaum muslimin menang dalam perang Hunain. Perang Hunain, wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Hari Hunain, perang Hunain, ketika kalian itu bangga dengan jumlah pasukan kalian. Pada waktu itu 30.000 pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah. Badui cuma 10.000 orang, dihabisi, Pak, karena sombongan, karena kualitas yang tidak baik. Hanya karena satu kali maksiat itu sombong, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kualitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.